Oke, Pak Mayor, mungkin menanggapi soal Pak Mayor kan ini pernah menangani di pengadilan ya, pengadilan militer. Mungkin seperti apa sih pengalaman Pak Mayor menghadapi sidang di kemiliteran dengan melihat kasus sidang Nikita Mirzani saat ini mungkin? Saya cerita sedikit ya. Saya untuk sidang di pengadilan militer menjadi auditor militer saya lama. Menjadi penasihat hukumnya Mabes TNI saya juga lama. Dan sekarang saya menjadi pengacaranya sipil profesional. Saya melihat di dalam pengalaman ini ya, memang saya melihat dari dalam persidangan ini, saya melihat banyak kejanggalan terhadap perkara ini. Nah, ini saya lihat banyak kejanggalan. Nah, makanya saya bilang kalau ada yang kejanggalan ini, penasihat hukumnya Nikita Mirzani laporkan kejanggalan tersebut Ke komisi? Kalau untuk jaksa, laporkan ke komisi kejaksaan. Begitu juga hakim. Kalau hakimnya tidak fair di dalam melakukan persidangan ini, mungkin berat sebelah dianggap oleh penasihat hukumnya, laporkan ke KY. Kode etiknya laporkan juga ke badan pengawas hakim di bawah naungan Mahkamah Agung. Itu kan kemarin juga kan yang menjadi highlight perhatian publik itu saat Nikita Mirzani itu bersedia untuk melanjutkan persidangan. Di satu sisi lain Nikita itu kan sedang sakit dan sudah memberikan bukti surat sakit nih. Namun hakim menunda persidangan di saat baru satu saksi, karena kemarin ada 4 saksi nih belum diperiksa. Masih satu saksi. Sekitar jam 4 hakim menunda persidangan untuk dilanjutkan nanti minggu depan. Sedangkan Nikita tetap kekeh untuk saya siap sidang. Nah, mungkin terkait sistemnya seperti apa sih mungkin? Oh, kalau ini adalah hak sepenuhnya adalah pada majelis hakim, terutama hakim ketua. Kan dikatakan waktu cerita tadi kan kalau Nikita itu pertama kali memberikan surat kalau dia sakit, begitu kan ceritanya kan? Setelah itu juga Nikita mengatakan kalau Nikita itu mampu untuk melanjutkan sidang. Tetapi kalau berjalan sidang jam 4 tadi mengatakan jam 4 itu diberhentikan oleh hakim karena dianggap dihentikan karena Nikita sakit. Itu hak. Kak boleh izin Oke, mungkin lanjutin Pak. Hak daripada hakim ketua. Itu haknya dia. Berarti dia bisa menilai. Berarti bisa dibilang untuk kayak Nikita itu melakukan penolakan itu hal yang wajar atau seperti apa mungkin? Yang mana? Yang soal tetap masih bisa nggak mau ditunda gitu misalnya penolakan. Tapi kan ini kan kekuasaan sepenuhnya pada hakim ketua, majelis hakim. Itu loh. Dia lebih tahu. Itu hak. Kalau itu kita fair juga. Harus kita katakan kalau memang itu hak, memang haknya hakim. Berarti penegasan aja nih. Mungkin setiap kasus jika terdakwa sedang sakit itu seperti apa sih mekanismenya? Ya kalau sakit ya kalau memang sakit harus dihentikan, jangan dilanjutkan. Hakim juga nggak mau ngambil risiko. Nanti hakim disalahkan. Berarti itu hak semuanya hakim. Hak hakim. Hakim itu. Absolut berarti ya bisa. Absolut haknya dia memimpin sidang. Oke. Dengan kemarin kan juga Nikita tuh udah 2 kali ini udah setiap minggu berseteru dengan JPU nih. Sampai saat memakaikan rompi. Itu kan kelihatan kalau salah satu JPU yang mau merekam gitu dengan ponsel pribadinya untuk terhadap Nikmir. Nah itu boleh nggak sih ibaratnya etikanya seperti apa mungkin? Saya rasa kalau untuk merekam ya boleh aja ya. Tetapi di sini pun saya lihat, saya mengikuti sedikit ya dari persidangan ini ya. Memang saya lihat di sini jaksa pun saya minta agar jaksa itu menjadi jaksa profesional. Jangan jaksa terbawa emosional. Kalau saya lihat ada di dalam kita bisa nonton di TV. Justru jaksa ini terbawa daripada emosional. Apalagi kalau jaksa ini terbawa oleh kepentingan pribadi, dendam pribadi atau sakit hati, mungkin sakit hati karena jawaban Nikita Mirzani atau apa, jangan. Dia kan mewakili negara di dalam persidangan ini untuk mencari kebenaran. Nggak boleh terbawa emosi. Nggak boleh. Makanya jaksa nggak tahu saya jaksa apakah dalam pengangkatan jaksa ini harus ada tes psikologi atau harus tes psikologi. Gitu. Tapi secara etika mungkin kan kita nggak tahu nih kepentingannya apa, karena saat itu kan sidang itu
diskors. Saat merekamnya itu saat sidang setelah diskors. Terjadi keributan lah, kegaduhan di ruang sidang. Terus setelah itu kan pihak JPU kan mendatangi Nikita Mirzani untuk memakaikan rompi kan. Nah itu kan salah satu JPU yang ibaratnya selalu berseteru dengan Niki, itu merekam secara diam-diam kayak pribadi gitu. Yang kita bahas yang merekamnya atau yang merekamnya? Yang merekamnya. Aku rasa kalau merekamnya boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja kalau merekam. Nah, tapi yang menjadi masalah ini kau bilang yang jaksa yang memaksa dengan apa namanya, dengan emosinya saya lihat memaksa si Nikita itu untuk memakaikan rompi, itu salah menurut saya. Nggak boleh seperti itu. Kita menggunakan tata krama, etika. Siapapun di dunia minta dihormati, dihargai. Mau siapapun dia. Berarti lebih baik dirangkul aja dulu ya. Oh ya, dengan sampai dengan kata-kata yang baik kok. Pasti diikutin kok sama Nikita. Kalau seperti itu frontal dengan cara menggunakan kekuasaannya ya. Ini menggunakan kekuasaan. Enak gue, saya lebih berkuasa, saya nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Penegak hukum nggak boleh kayak gitu. Saya juga sempat jadi penegak hukum juga. Nggak ada saya seperti itu. Tapi apa namanya? Ini juga kan adalah banyak netizen yang menganggap bahwasannya ini banyak kejanggalan. Salah satunya kan soal rekaman. Rekaman yang dimiliki oleh Nikita Mirzani. Rekamannya yaitu pembicaraan Reza Gladys dengan pihak jaksa. Nah, ini masih dugaan karena kan hasilnya di Niki. Mungkin tanggapan Pak Mayor seperti apa mungkin melihatnya? Saya bilang kalau memang itu rekaman ada, kalau saya menjadi penasihat hukumnya Nikita Mirzani, kita lihat ada pelanggaran hukum. Itu bukan hanya pelanggaran hukum aja, ada pelanggaran kode etik. Kalau pelanggaran kode etik dilaporkan ke Komisi Kejaksaan. Kalau pelanggaran hukum, apalagi kalau ini berbicara dengan pelanggaran hukum, mungkin menerima suap atau apa, itu laporkan ke KPK. Laporkan ke KPK enggak? Kalau memang kan ini kan katanya si Nikita Mirzani punya rekaman itu. Ya rekaman itu laporkan. Nanti laporkan. Itu. Berarti nggak harus saat persidangan sekarang? Oh nggak harus. Kalau memang ada pelanggaran hukum, kenapa mesti dilaporkan sekarang? Laporkan rekaman tersebut. Oh, karena kan kemarin saat itu Nikita Mirzani ingin membuktikan, tapi sama hakimnya tidak boleh. Ya silakan aja, itu kan hanya hakim. Tetapi aku bilang, hakim itu perlu diingat. Hakim itu berasal dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu, arti hakim itu adalah bijaksana. Dia tidak boleh berpihak ke kiri, nggak boleh berpihak ke kanan. Bijaksana. Begitu juga jaksa itu sebenarnya. Jaksa yang terbawa emosi, nggak boleh terbawa emosi gitu. Berarti ini kan menjadi polemik ya, sampai saat ini masih ramai gitu. Mungkin dari pihak praktisi hukum melihatnya gimana sih, apa yang harus diubah ke depannya mungkin terkait ini kan, karena setiap minggu tuh ada aja gitu Pak dramanya di sini. Ya ini aja deh yang dirubah ini, aku bilang ini aja kok, apa namanya, kebijaksanaan. Bijaksananya hakim, bijaksananya jaksa. Tegak lurus aja. Tidak boleh berpihak ke kiri, tidak boleh berpihak. Itu aja kok. Laksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau sekarang ini kan masyarakat banyak menilai ini, banyak kejanggalan menurut dari pihak masyarakat. Ada kelihatannya kayak jaksa kan lebih condong ke pelapor, kan gitu. Demikian juga hakim itu kan menurut penilaian dari masyarakat, gitu loh. Kalau memang ada kejanggalan gini, saya bilang penasihat hukumnya, kalau saya menjadi penasihat hukumnya, saya laporkan itu. Pasti saya laporkan. Gak ada kejanggalan itu terhadap bilang tadi, kalau memang ada kejanggalan daripada keberpihakannya hakim, kalau memang ada kan kita tinggal lihat. Kalau memang ada, laporkan aja ke KAI. Laporkan juga ke badan pengawasnya hakim. Kalau memang ada pelanggaran hukum, memang bisa dibuktikan oleh Nikita Mirzani ada pelanggaran hukum, laporkan ke KPK kok. Udah selesai masalah. Tapi Hotman kan sampai ibaratnya mengomentari kasus ini juga ya, Bang Hotman Paris, mengingat bahwasanya kenapa Nikita Mirzani ditahan gitu. Ini kan mengacu pada undang-undang yang waktu itu ya eksepsi nih, 369 gitu. Karena kan awalnya 368 kepolisian, tapi di persidangan 369. Ya makanya kan gini loh, saya lihat di dalam perkara ini ya,
Kalau saya tidak salah 369 itu ancamannya di bawah 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun itu tidak ditahan. Ya. Kenapa ini ditahan? Itu seharusnya penasihat hukumnya dong yang membelanya ini apa siapa namanya Nikita Mirzani. Di atas 5 tahun pun bisa tidak ditahan. Penilaian itu subjektif. Itu loh. Tidak mengurangi, jangan sampai dia mengulangi perbuatan itu, jangan mempengaruhi saksi segala macam. Tidak akan lari kan, itu loh intinya sana. Tidak wajib juga walaupun di atas 5 tahun. Oke. Berarti aku nih mau penegasan yang di awal nih dari karena berisik ya. Penegasan di awal soal tadi yang soal Nikita mengajukan surat sakit itu. Kan di awal kan ditanya ini sama hakim, gimana kondisi Nikita Mirzani sendiri. Kan Nikita bilang kalau misalnya ya sedang tidak enak badan, tapi bisa mengikuti persidangan gitu. Itu kan dimana hak terdakwa pun juga kan bisa mengikuti gitu. Tapi apa sih yang membuat hakim menunda gitu? Mungkin dari pandangan pakar seperti apa? Karena kita yang Mirzani kan masih unjuk buka. Apa namanya? Surat sakit juga ya. kan. Itu hakim yang lebih tahu, dan hakim punya hak penuh di dalam persidangan ini. Sah aja dan boleh itu dilakukan oleh hakim. Karena bagi hakim kan ini kan semua udah sidang kan, hakim mengatakan yang dilanjutkan daripada dilanjutkan nanti kita Mirzani pingsan, yang menjadi masalah kan hakim. Sah dan itu menjadi haknya hakim, boleh, saya katakan boleh itu hakim dilakukan, itu kan haknya, hak penuh pada diri hakim. Hakim lebih tahu menilai kok, daripada dilanjutkan nanti Nikita Mirzaninya pingsan dan menjadi masalah juga hakim. Kan penolakannya kan sampai sedih soal Nikita ini, ibaratnya kayak kenapa sih sedih gitu sampai nangis gitu, kenapa sih harus ditunda terus gitu, karena semakin lama gitu urusannya gitu, pengen dipercepat gitu mungkin dari terdakwa sendiri gitu. Ya, saya bilang tadi kalau masalah ATM maka untuk akan datang ya dari apa namanya pengacaranya meminta agar saksi itu diselesaikan persidangannya selesai satu hari itu. Jangan sampai dicicil lagi. Itu lebih cepat. Iya, kata tapi karena asas hukum di dalam hukum pidana. Cepat, biaya ringan. Nah, itu. Ya. Ada asas hukum pidana ya. Iya, tapi kan karena kondisi kali ya, kondisi karena ini. Tadi kan Nikita Mirzani kan sakit katanya kan, apalagi ini kita Mirzani masukkan surat sakit. Ya. Saya rasa sah aja, boleh aja. Untuk akan datang kalau Nikita Mirzani sehat ya minta agar sidang itu diselesaikan semuanya cepat. Walaupun udah ada surat sakit tapi dia bilangnya tetap dilanjutin, tapi tetap aja hakim yang tetap aja punya hak kok, daripada mau beresiko. Iya. Kan ada surat sakit nggak tadi kan? Iya. Oke, siap. Makasih Pak Mayor. Oke.